Ini kan sudah pasti aman. Selain aman dari air hujan, hewan pun aman. Karena lihat sahabat, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat sore buat teman-teman dan sahabat. Apa kabar teman-teman semua sore hari ini? Semoga sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu memberikan kita kesehatan, nikmat dan umur yang panjang dan selalu dalam lindungannya. Oke. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan cara ya sahabat, tentang cara pemasangan wadah pada manggar yang sudah sampai pangkal maupun yang belum sampai pangkal ya sahabat. Karena ini juga penting menurut saya pribadi, ini juga penting karena sebelumnya yang saya lihat dari dulu, karena saya memang terlahir dari seorang penyadap ya sahabat. Jadi dulunya bapak saya itu juga seorang penyadap, tapi masih menggunakan bambu. Oke sahabat, masih menggunakan bambu. Dan mungkin karena belum menemukan cara, atau mungkin pada saat itu jerigen belum ada ya sahabat. Mungkin pada saat itu jerigen belum ada, jadi orang-orang dulu masih menggunakan bambu kebanyakan. Oke, 100% dulunya itu semua penyadap itu menggunakan bambu. Oke, jadi di sini kenapa saya memberikan tutorial ini, membuat video seperti ini, karena ini menyangkut tentang kebersihan air daripada niranya sahabat. Oke, menyangkut kebersihan air daripada niranya. Karena peminat gula itu hanya menilai dari kualitas gulanya ya, kualitas gula, tapi dia tidak lihat seperti apa pekerjaannya. Oke, paham ya sahabat? Semoga para peminat gula saya ya, para peminat gula di tempat saya melihat video ini dan menyaksikan video ini, semoga mereka melihatnya agar dia tahu bagaimana saya mengerjakan manggar. Oke. Jadi pertama-tama saya menggunakan ini sahabat, menggunakan ini namanya corong ya, katakanlah corong karena memang jadi seperti ini. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini sangat aman. Selain aman dari air hujan, ini juga aman dari hewan malam ya, seperti kelelawar, tikus dan lain-lainnya. Otomatis kalau kita pakainya yang ini sahabat, ini tidak mungkin kelelawar bisa masuk. Oke, tidak mungkin kelelawar bisa masuk karena kita masukkannya seperti ini. Oke sahabat, ini terus ujung manggarnya kita masukkan ke sini sahabat, ini di sini. Jadi tidak mungkin kelelawar bisa masuk. Sedangkan kalau kita menggunakan bambu, ini kan hanya seperti ini posisinya sahabat. Nih, misalkan ini kita potong, posisinya seperti ini. Kalau kita menggunakan bambu kan ini kita potong, baru kita pasang ke batang manggarnya. Jadi kalau penutup tidak ada, kita tidak bungkus, otomatis kelelawar bisa masuk ya sahabat. Itu poin pertama. Terus kedua, kalau kelelawarnya sudah masuk ke dalam, oke, ini juga penting. Karena dulunya saya lihat bapak saya, kalau ada salah satu wadahnya yang ada kelelawar yang masuk, otomatis kan kelelawarnya mati di dalam wadah atau tampungan. Itu airnya kita buang.
Jadi sudah pasti kita rugi, oke? Karena sudah kita buang. Dan alhamdulillah sejauh ini selama saya menggunakan seperti ini, sahabat, selama saya menggunakan seperti ini, itu kelelawar dan tikus itu tidak ada yang pernah masuk. Oke, nanti saya videokan cara pemasangannya. Ini sangat aman sahabat menurut saya, karena selain melindungi dari air hujan, juga melindungi dari hewan liar yang suka berkeliaran malam. Oke, jadi cara perakitannya itu saya akan contohkan juga ya sahabat. Oke, untuk cara perakitannya, ini bambu ya sahabat, ini terbuat dari bambu, lihat. Dan ini wadah racun, tapi sudah pasti saya cuci bersih. Oke, pastikan sahabat mencucinya ini dengan betul-betul bersih. Oke, jadi cara saya mencucinya itu sahabat, saya menggunakan sabun, terus saya gosok pakai daun sirsak ya sahabat, supaya aroma racunnya itu hilang, 100% hilang sahabat kalau kita gosok pakai daun sirsak, karena yang tinggal hanya aroma daun sirsaknya. Oke, aroma racunnya sudah pasti hilang karena pertama kita cuci sabun, lalu kita gosok lagi menggunakan daun sirsak, lalu saya rendam lagi beberapa hari menggunakan air sabun. Jadi otomatis ini sangat bersih. Oke, terus ininya jangan lupa sahabat, ini juga sangat penting ya, sangat penting, karena ini bisa saja lepas dari sini kalau kita membuatnya sembarangan. Oke, jadi caranya itu sahabat, caranya misalkan ini sahabat ya, kan ukurannya pas, ini ukurannya pas, tapi kita tidak bisa masuknya tidak bisa kita lewat sini. Oke, tidak bisa kita masukkan lewat sini, karena ini juga saya pernah keliru ya sahabat, ini saya pernah keliru. Jadi saya coba cara ini, saya potong bambu ini seperti ini, lalu saya masukkan lewat sini. Oke sahabat, ini. Oke, jadi cara seperti itu sahabat. Jadi ini tidak akan pernah lepas ya ke sini, tidak akan pernah lepas karena kita masukkannya ke sini, jadi otomatis sempit dalamnya ya, karena bambu itu ukurannya itu tidak rata ya sahabat. Pahami sahabat, bisa dipahami. Oke, buat teman-teman dan sahabat yang peminat gula di tempat saya, kalau kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, jadi lanjut saja kita ke atas sana. Saya akan menunjukkan cara pemasangan wadah yang aman. Oke, sahabat, jadi saya sudah ada di sini, sudah sampai. Oke, biar ganteng-ganteng sedikit kita perbaiki dulu. Jadi seperti itu sahabat. Jadi di sini langsung kita sahabat langsung ke pemasangannya, supaya sahabat tidak bosan menonton video saya. Jadi langsung saja, jangan terlalu lama-lama. Oke, jadi di sini sahabat bisa lihat, ini kalau khusus ini khusus untuk manggar yang sudah mencapai pangkal ya sahabat. Jadi saya menggunakan 2 buah paku, kadang saya gunakan 3, tapi yang satunya saya simpan bagian di sini. Oke, bagian sini. Tapi hari ini saya hanya menggunakan 2 paku karena memang yang satunya tidak saya butuhkan. Oke sahabat, ini bisa lihat, ini ada sebuah paku ini yang saya tancapkan, lihat ya sahabat. Dan ini juga ini, jadi ada 2 paku. Ini fungsinya untuk tali mengikat wadah ya. Oke,
Oke, jadi cara seperti ini sahabat. Oke, kita langsung pasang. Oke, untuk gantungan ini sahabat, untuk gantungan atau talinya saya menggunakan kawat ya. Ini kawat wifi ya sahabat, ini kawat wifi ya, dan saya ambil, tapi saya tidak maling ya sahabat, bukan maling. Saya kebetulan ada salah satu teman yang kerjanya di bagian wifi, jadi kabelnya banyak, jadi saya minta sebagian. Oke, jadi caranya seperti ini sahabat. Oke, ini kan sudah pasti aman. Selain aman dari air hujan, hewan pun aman, karena lihat sahabat. Oke, jadi kita tinggal ikat menggunakan tali. Oke, jadi tinggal kita ikat menggunakan tali seperti ini sahabat. Oke, oke, selesai ya sahabat. Ini seperti ini, jadinya seperti ini. Jadi untuk kelelawar itu tidak punya cara untuk masuk ke dalam sini ya, tidak punya celah untuk bisa masuk ke dalam sini. Jujur saja ini sangat penting ya sahabat buat saya pribadi, karena hasil nira yang kita cetak menjadi gula itu kan kita jual ya, artinya untuk konsumsi. Jadi kualitas kebersihannya itu kita harus betul-betul bersih, meskipun penampilan saya itu berantakan, tapi saya akan usahakan semaksimal mungkin supaya hasil daripada air nira saya itu bisa bersih. Oke, karena yang minat gula itu bukan hanya satu orang ya sahabat, bukan hanya satu orang. Pokoknya intinya seperti ini. Jadikanlah diri Anda sebagai peminat gula. Oke, jadi misalkan gulanya itu tidak terlalu bersih, apakah Anda masih minat membeli gulanya? Itu tidak mungkin sahabat. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tangga.